Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqqa, karangan Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ini adalah pembahasan terakhir kita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, lumayan panjang kita membahas Nabi Musa alaihissalam. Adapun tentang bagaimana kematian Nabi Musa alaihissalam, jadi disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Jaa malakul maut ila Musa alaihissalam, faqala lahu ajib rabbak." Qala falatama Musa aina malakal maut fafaqaha. Qala faraja al-malaku ila Allah ta'ala faqala innaka arsaltani ila 'abdin laka la yuridul maut wa qad faqa 'aini. Qala faraddallahu ilaihi ainahu wa qala irji ila 'abdi faqul al-hayatu turid fa in kunta turidul hayata fadha yadaka ala matni thawrin fama tawatarat yaduka min sya'rihi fa innaka ta'ishu biha sanah. Qala thumma mah qala thumma tamut. Qala fal ana min qarib rabbi amithni min al-ardil muqaddasa ramyatan bihajarin. Qala Rasulullah sallam wallahi law inni indahu la araitakum qabrahu ila janibit tariqi indal kathibil ahmar. Jadi datang malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi dalam wujud manusia. Nah, kemudian malaikat maut mengatakan kepada Nabi Musa, kamu sudah dipanggil oleh Tuhanmu. Ya, artinya sudah mau meninggal dunia. Kamu sudah dipanggil oleh Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam justru menampar malaikat maut ini sampai matanya itu keluar. Ya, saking kerasnya. Karena kan Nabi Musa kuat. Nabi Musa itu sangat kuat. Nah, satu kali pukul orang meninggal dunia. Ini malaikat maut yang dipukul. Jadi malaikat maut yang dipukul, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat maut. Karena malaikat maut datang dengan wujud manusia, mengatakan kepada Musa bahwa Tuhanmu sudah memanggilmu. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim ketika datang malaikat Jibril, malaikat Mikail bertamu ke rumahnya, dia tidak tahu bahwasanya yang datang ini adalah malaikat. Ya, nanti disuguhkan hidangan, mereka tidak memakannya. Barulah kemudian Nabi Ibrahim heran dan merasa takut, ya kenapa orang ini tidak makan hidangan yang dihidangkan. Barulah kemudian mereka mengatakan, kami adalah utusan Allah, para malaikat yang diutus kepadamu. Nah, begitu pula dengan di sini Nabi Musa alaihissalam tidak tahu kalau itu adalah malaikat maut. Ya, dikiranya cuma orang datang dari mana tidak dikenal, datang dia mengatakan Allah sudah panggil kamu. Ini orang gila mungkin ini. Dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam sampai keluar matanya. Nah, kemudian malaikat maut ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, kamu telah mengutusku kepada hambamu yang tidak mau mati. Dia belum siap mati. Nah, bahkan dia memukulku dan keluar mataku. Kemudian Allah pun mengembalikan matanya. Ya, Allah mengembalikan matanya malaikat maut. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat maut, kembalilah kepada hambaku
dan tanyakan kepadanya, apakah kamu masih mau hidup di dunia? Iya, kalau kamu masih mau hidup di dunia, maka suruh dia letakkan tangannya di bulu sapi. Berapa bulu yang tertutupi oleh tangannya itu? Satu bulu senilai dengan 1 tahun. Iya, kalau satu tangan berapa kira-kira bulu itu yang bisa kita tutupi dengan tangan kita? Mungkin ratusan bulu. Satu bulu sama dengan 1 tahun. Berarti Nabi Musa masih bisa hidup ratusan tahun lagi. Nah, kemudian datanglah malaikat maut, dan sekarang ini sudah memperkenalkan dirinya. Nah, jadi malaikat maut memperkenalkan dirinya dan mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pilihan kepadamu. Iya, kalau kamu masih mau hidup lama, maka letakkanlah tanganmu di bulu sapi. Berapa yang tertutupi oleh tanganmu, satu bulunya itu sama dengan 1 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, kemudian setelah itu apa? Setelah itu adalah kematian. Kalau begitu kata Nabi Musa alaihissalam, ya sekarang saja. Ya sekarang saja. Apalagi gunanya saya hidup bertahun-tahun lagi, nanti saya mati juga. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalau begitu sekarang saja. Tapi permintaannya Nabi Musa adalah, ya Allah, wafatkanlah saya dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, karena Nabi Musa sebenarnya sudah mau ke Baitul Maqdis, tapi kaumnya tidak ada yang mau ikut bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, dan Rasulullah bersabda, demi Allah, kalau sekiranya saya berada di situ, saya akan perlihatkan kepada kalian mana kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu ketika sudah tiba ajalnya, maka mereka akan diberikan pilihan, mau dicabut nyawanya sekarang berdasarkan takdirnya, atau masih mau tinggal lagi hidup di dunia. Nah, termasuk Nabi SAW ketika tiba ajalnya, malaikat maut memberikan pilihan, tapi Rasulullah mengatakan ilar rafiqil a'la, saya memilih untuk kembali, saya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilar rafiqil a'la artinya saya sudah mau meninggal dunia. Nah, itu jawaban dari Nabi SAW. Memang beda dengan Nabi Musa ya. Nabi Musa itu memang orangnya tegas, sangat tegas. Nah, bahkan kepada Nabi Harun juga dulu, ya, ketika kembali dari mengambil Taurat, ya, melihat kaum yang menyembah patungan sapi, dia langsung tarik bajunya itu Harun, ya, dan Harun mengatakan, apakah kamu ingin membunuhku? Ya, karena saking kerasnya itu tarikannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di banyak surah disebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.